adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pastinya sehat semua ya. Adik-adik sudah pada cantik, sudah pada ganteng, dan tentunya sudah siap untuk sekolah minggu. Adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita ya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kemurahan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami sepanjang malam hari tadi Tuhan. Dan Kau telah bangunkan kami Tuhan dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, dan mau mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik pasti tahu ya apa yang bikin senang hati orang tua, hati mama, papa. Iya, orang tua akan senang kalau anak-anaknya menurut dengan nasihat mama, papa. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga akan senang kalau umatnya taat menuruti firman-Nya. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Taat. Dengar-dengaran kepada papa mama, dengarkan nasihat mereka semua. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. Taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu lagi ya. Lagunya yaitu Mata Tuhan Melihat. Kita perbuat apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Hai adik-adik, shalom. Jumpa lagi dengan kakak. Adik-adik, kita minggu ini akan bercerita tentang hukuman terhadap Fir'aun dan bangsa Mesir. Untuk ayat Alkitabnya diambil dari Keluaran 12, dari ayat 12 sampai 37. Adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu tentang Musa dan kakaknya Harun menghadap Raja Mesir untuk meminta kepada bangsa Israel agar keluar dari negeri Mesir. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan ini, mari kakak ajak berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bapa yang baik, terima kasih untuk istirahat hamba. Biarlah kami memulai ibadah ini, awali ibadah ini, dan biar Engkau sertai ibadah ini untuk mendengarkan firman-Mu saja Bapa. Ya Bapa, biarlah kami mengamalkan atau menerapkan firman ini untuk kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak percaya bahwa Musa dan Harun diutus Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya melalui tulah-tulah bagi bangsa itu. Nah, adik-adik, tulah-tulahnya, adik-adik simak video berikut ini ya. Tulah yang ke-1, Tuhan menyuruh Harun memukul sungai Nil dan tongkatnya. Setelah itu, seluruh air di sungai Nil, bahkan di seluruh Mesir, berubah menjadi darah. Semua ikan mati dan membusuk. Tulah yang kedua, kemudian keluarlah katak-katak dari sungai Nil. Katak-katak itu ada di mana-mana. Tulah yang ketiga, kemudian Harun memukul tongkatnya ke tanah dan debu. Tanah berubah menjadi nyamuk yang menggigit seluruh bangsa Mesir. Tulah yang keempat, setelah nyamuk-nyamuk berlalu, muncullah lalat-lalat besar yang berterbangan di seluruh negeri Mesir. Tulah yang kelima, tidak lama kemudian binatang-binatang ternak milik bangsa Mesir mati bergelimpangan. Tulah yang keenam, Musa dan Harun kemudian mengambil sedikit abu dan melemparnya ke udara. Debu itu menutupi seluruh tanah Mesir dan menyebabkan luka-luka pada orang Mesir dan binatang-binatangnya. Tulang yang ketujuh, setelah itu Musa mengangkat tangannya ke langit dan terjadilah hujan dan badai es yang dahsyat. Tulah yang kedelapan, sesudah badai es muncullah sekawanan besar belalang yang memakan segala tanaman yang tersisa. Tulah yang kesembilan, setelah mendatangkan belalang, Tuhan kemudian membuat negeri Mesir menjadi gelap gulita seperti malam selama 3 hari. Nah, adik-adik, ternyata tulah-tulah itu tidak membuat Fir'aun takut kepada Tuhan Allah. Fir'aun masih belum mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10. Tuhan Allah lalu menyuruh mereka menyembelih kambing domba Paskah untuk kaumnya. Musa juga mengingatkan untuk mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke darah dalam pasu
untuk disapukan ke ambang atas dan kedua tiang pintu. Seorang pun tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Adik-adik, pada tengah malam, malaikat Tuhan melewati semua rumah di tanah Mesir dan menghukum orang yang tidak taat pada Tuhan, yaitu dengan kematian anak-anak sulung di tanah Mesir, mulai dari anak sulung Fir'aun sampai anak sulung hewan juga mati. Ketika Fir'aun bangun pada waktu malam, bersama semua pegawai dan orang-orang Mesir, terdengarlah tangisan yang hebat karena kematian anak sulungnya. Fir'aun memanggil Musa dan Harun, lalu berkata, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawa juga kambing dan domba lembu, sapi, pergilah." Nah, adik-adik, akhirnya pergilah orang-orang Israel bersama Musa dan Harun. Nah, di sini Tuhan telah menunjukkan kekuasaannya atas orang Mesir serta cinta kasihnya kepada umat Israel. Adik-adik, dari cerita ini kakak berpesan pada adik-adik, dulu Tuhan tetap Tuhan yang sama, yang peduli dan penuh cinta kasih pada umatnya. Percayalah adik-adik, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Saat mengalami persoalan, ingatlah ada Tuhan yang akan menolong kita. Minta pertolongannya dan selalu taat pada perintahnya. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini, kakak ambil dari Roma 8 ayat 28a. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan sudah selesai. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau adalah yang selalu peduli dari dulu sampai saat ini. Terima kasih Bapa, biarlah kami selalu merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, jangan lupa ya, jaga kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan sebagai ungkapan syukur atas rezeki yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini Tuhan. Pertemukan kami Tuhan di sekolah minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di sekolah minggu depan.